Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومعمول بجاه السيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب ميزان العمل الشيخ العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين صلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kepada Allah, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan di hari-hari terakhir, detik-detik terakhir di bulan Dzulqa'dah. Insyaallah hari Rabu kita akan atau sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Insyaallah kalau nanti Ru'yatul Hilal hari Selasa besok menunjukkan bahwa hari Rabu adalah 1 Dzulhijjah, berarti tanggal 10 Dzulhijjah jatuh kepada hari Jumat. Jadi ini merupakan hari-hari terakhir di bulan Dzulqa'dah yang akan dirangkai nanti kepada bulan Dzulhijjah. Sama-sama bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena debuna
Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, orang yang melakukan amal kebaikan di bulan haram, ini kan namanya bulan haram. Saya kocak bulan haram, bani bulan saya larang, bani haram-haram versi Indonesia. Haram yang dimaksud nikah terhormat, mulia. Ada 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sora, Candeng Madura, kemudian Rajab, Recep, Takepe, Riaja, Sora, Recep. Nikah 4 bulan yang dimuliakan. Kata Imam Al-Baghawi, barang siapa yang melakukan amal kebaikan di 4 bulan yang dimuliakan ini, Allah akan lipat gandakan pahala. Tetapi sebaliknya barang siapa orang yang melakukan maksiat, kezaliman, dosa di bulan ini, Allah lipat gandakan dosanya. Muka-muka isapora atu-satu kita setujana sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal ibadah di bulan ini, di bulan yang dimuliakan. Saat ini pagi ini akan melanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat yang termasuk nilai prioritas utama dari asy-syaja'ah kemarin, yaitu keberanian. Apa yang dimaksud asy-syaja'ah? Ya. Yang pertama, sifat-sifat yang utama dari asy-syaja'ah. Wahuwa, dan adapun sifat-sifat yang utama dari asy-syaja'ah, yaitu yang pertama al-karamu, dermawan, atau dalam istilah lain as-sakhi, yaitu dermawan, lampeun lah. Jadi as-sakhi atau al-karamu itu dermawan. Orang yang dermawan anika tandana orang kenika andik sifat syaja'ah. Dia berani. Berani apa? Berani melawan keinginan pribadinya. Berani melawan keinginan hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi orang berbagi, anika berarti andik sifat syaja'ah. Itu sifat syaja'ah yang utama. Menurut Imam Al-Ghazali. Makanya orang dermawan, ini disebutkan di dalam hadis qaribum minallah. Jadi orang yang dermawan itu dia dekat dari Allah. Artinya orang yang dermawan itu dikesenangi Allah. Kesenangi Gusti Allah. Cek kabatir orang mon lampaan. Ada yang bertanya, bagaimana ukuran dermawan dan kelampaan Kak Dito? Nah, ukuran dermawan dan kelampaan Kak Dito tergantung kemampuan kita. Tak pada punten. Orang yang banyak hartanya dengan orang yang sedikit hartanya tentunya lampaan berbeda. Ukurannya berbeda. 1 juta bagi orang yang pengusaha yang gajinya 1 bulannya 20 juta, itu dia mengorbankan 1 juta, itu enteng dan itu kecil. Tapi 100.000 bagi orang yang gajinya 1 juta setiap bulan, itu berat 100.000, besar untuk dikeluarkan. Tak pada bentar. Tak pada. Nah. Mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dinilai adalah ketulusan hatinya untuk berbagi. Jadi orang yang lampaan, yang dermawan, kata Nabi, qaribun minallah. Kemudian qaribun minan nas, dekat dari manusia. Coba, orang mon lampaan pasti eka senengi orang. Coba pun pada orang lampu, senang. Ika senangi orang, arwah apa? Arwah lampuan lah, arwah moraan, arwah ni kan direbeki kapi lampuan. Ika senangi orang. Nah, qaribun minal jannah, kata Nabi, orang yang dermawan, dekat dari surga, berarti calon penghuni surga. Makanya anyoon kula ben dengan agal dadi orang-orang as-sakhi,
yaitu dermawan, lampeen, nikah penting nikah. Nah, wa ammal karamu, ya, dan adapun sifat dermawan itu, fahuwa wasatun bainal badakhi wan nadhalati. Nah, ini kedua Imam Al-Ghazali. Jadi sifat dermawan itu adalah sifat yang berada, ya, di antara, ya, berarti di tengah-tengah, wasatun bainal badahi, di tengah-tengah, di antara bainal badahi wan nadhalati, yaitu napa? Di antara sifat bakhil dan boros. Kini kedermawannya mana? Jadi orang selampak benih boros lain. Kalau boros itu dia menggunakan hartanya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada hubungannya dengan akhir borosnya mana. Tetapi kalau orang yang dermawan di antara bakhil dan boros, tak cerai, tak boros, tak cerai, tak boros, di tengah-tengah nah gini kan. Okor kaku lebon panjenengan kita masuk dermawan na banten. Benyaan cerai na napa benyaan boros sah. Loh. Belanja misalnya, punya uang misalnya, belanja. Tas 35 juta. Sekarang banyak tas keni kan artis 35 juta. 45 juta, 65 juta, atas sana nih, atas sah, benih sandal lagi, atas sah, 65 juta. Apakah itu merupakan boros atau dermawan? Itu dalam versi Al-Ghazali itu boros. Kenapa? Karena hanya untuk kepentingan dirinya. Tidak ada untuk kepentingan akhirat atas kenikah. Seandainya dia pakai tas yang seharga 100.000, beres. Tidak masalah. Sisanya diberikan kepada fakir miskin. Dia saling berbagi. Lah, ini kan. Tetapi misalnya ada orang yang menggunakan beli baju mukena misalnya, mukena artis aneka di atas 15 juta. Mukenanya artis. Okay. Benih artis di bawah 50.000 gini. 45.000 oleh mukena. King mukena saya bisa ilipat karena sok tersok. Nah, mukenanya artis 15 juta. Dia beli dengan niatan untuk memperindah dirinya menghadap Allah. Loh, aneka tak ikut boros punten. Tapi tidak dermawan, tidak. Ketika ngormat abeknya mana. Kenapa tidak dikatakan dermawan? Karena hartanya bukan untuk orang lain. Tak berbagi untuk dirinya sendiri. Tetapi boleh kenikah. Kenapa mak boleh? Dia mengukur kemampuannya untuk dirinya. Mempercantik dirinya untuk menghadap Allah. Tentunya orang mau mukena 15 juta berarti lebihan PC artinya andi PC lebih mungkin rang tak orang yakin tak kira tak melese nggak kenika berarti orang yang sudah beli di atas kenika berarti uangnya ada sudah lebih berarti tak kekurangan boleh untuk menghormat dirinya karena Imam Malik nih kan ahli fikih nih ke bajunya nih kan mahal-mahal tanda akan coba tanda pun mahal-mahal makanya diikuti oleh pengikutnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani jadi beliau nih kan urusan pakaian dan semuanya nikah mahal tanya aki kenapa wahai Sayyid kenapa engkau menggunakan pakaian yang mewah dan sebagainya saya untuk menghormati ilmu karena dalam dedena andi ilmu. Dirinya profesor doktor beliau, ilmu, muhaddits beliau, ahli hadis. Beliau ni.
berarti ngormat ilmu. Oleh karena itulah beliau ni kan nang itu lemah. Anika sampai dilanjutkan oleh Abu Yazid Ahmad. Anika kalau ada orang yang mencari ilmu ni ke diservis. Coba, servis. Kenapa servis? Makannya gratis di dalam. Pakaiannya ibri, bahkan pun bulan na ibri PC. Coba. Korang beremah, ibri ilmu, ibri PC. Ini kan. Di Rusaifa di Mekah. Ini kan. Kalau ada tamu, jangankan tamu, setiap harinya jadi santri itu wiritan, santri itu mengaji, ani kejaminan lengkap. Ya, saya kemarin bulan Rajab waktu umroh, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sowan ke Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasini di Rusaifah. Langsung solat maghrib. Depak kali solat maghrib berjamaah. Setelah itu wiritan, zikir, baca hizib, baca qasidah, baca salawat sampai tembus ke isya. Sampai ngatamaki Quran kula bersama santrinya kan Isa. Santri dan kemudian kisobung tamunya hanya ten kaula berlima, hanya berlima dengan teman saya. Nah, santrena. Kurwa di tengah berzikir di tengah nikah, di servis. Minumannya saja kula mon enggak kenika macam 4 minuman kenika. Ya Allah, lain makanannya kan makanan ringan. Makan ringan kan, lain kurmanya, lain ininya. Servis kapitado itu luar biasa. Itu ternyata setiap malam. Kenapa? Karena orang mencari ilmu. Yarkoi, larang. Orang andi ilmu nikah larang. Nah, itu namanya bukan boros tapi boleh. Nah, dermawan di antara dua sifat, bakhil dan boros gila. Nah, kalau bakhil, ini yang dikecam di dalam Al-Quran. Tak oleh Allah ni kan dilarang. Bakhil ni kan. Debun kanjeng Nabi, orang yang bakhil, al-bakhil, yaitu apa? Ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Artinya tak eka sokani sareng Gusti Allah. Nomor 2, orang yang bakhil ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Ada orang yang senang garing cerai. Tak kira. Monarwa. Apa? Cerein beto. Jauhi. Pasti jauhi. Cing cerai. Jauhi. Ada orang yang senang garing cerai. Tidak. Yang ketiga. Ba'idun minan nar. Dekat dari neraka. Berarti tempatnya kelak nang neraka orang cerai. Jauhi sifat bakhil, sifat cerai. Nah, orang yang syaja'ah, sifat utamanya adalah yaitu al-karamu atau as-sakhi, lampeun atau dermawan. Itulah sifat dari sifat apa? Sifat saja'ah, sifat saja'ah. Lagi, oleh karena itulah kula ben panjenengan anyoon ka Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lampeun, yang dermawan. Orang yang dermawan pasti dikasihani, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena orang mon lampe anika rahmat Allah. Toron terus menerus. Apa ukurannya yang mau diberikan? Tergantung yang dimiliki. Empian andi ilmu na bagi pamanfaat ka orang. Kini kan nyaman dermawan. Andi harta na bagi si penting bermanfaat untuk orang. Andi tenaga. Kula mun pese ta andi ilmu ta andi king andi ora. Andi tenaga dibuat untuk membantu orang lain. Kini kan mana lampe dermawan dari apa yang dia miliki. Lenika. Banyak cerita-cerita orang-orang yang dermawan yang dikasihani oleh Allah, dekat dengan Allah. Bentuknya ni kan norok terus. Tetapi orang yang bakhil, orang secerai, ani kan nanti dia akan apa? Dia akan mati dengan hartanya.
Dan nikah dengan hartanya. Duki. Korun. Korun nikah simbol dari orang yang bakhil. Cerai. Korun gini kan. Bakhil. Ada cerita kitab anu gini kan. Oh, napanya mana? Di Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, nikah ada cerita orang-orang yang bakhil, si pelit, si cerai. Wow, lucu nih lagi. Lucu. Jadi, beda namanya Muhammad bin Yahya, seorang pejabat nih kak, bangsawan nih kak. Jadi saya mungkin nih pun pejabat pemerintah. Tetapi nih kak, tetapi jamuannya, mon beda orang namoy, anika jamuannya, ceseng, mon bahasa kitab apa nih kak? Secuil, apa? Secuil lagi, sakoni, jangan ring coba saiprit, sakoni, cek sakoni ini sekali. Mon sirano salepek paling, beda anu salepek, nih kak. Jadi pelayannya nih kak, bukan pelayan. Sekprinya, sekretaris pribadinya kan ika pejabat sing anu sekretaris bupatina anika kalampin de bede coba kalampin tambelen de bede bahkan tak tambel ketika ditanya kenapa kamu ini jubirnya sekretaris pribadinya sing mungkin gubernur mak de bede ban apa jawabannya jawabannya kenika karena engkau tak andik jerum. Tak andik jerum. Bukan karena dia tidak mau beli. Bukan. Uangnya tak ingkangku eman melia jerum. Sayang ke kalampin tidak ditembel. Coba bayangkan. Kan nyiksa apa? Nah, ini mana pelit. Cerai. Cerai. Di mana bodoh staf gubernur di PC. Lecek. Melia jerum. Mon keng tak cerai. Ceritanya ki apa mak cerai? Karena gubernur lah juga cerai. No, banyak kisah-kisah lucu orang-orang yang cerai. Cerai. Kenapa? Karena dirinya aba entibi menyiksa dirinya, tidak menikmati yaitu pemberian anugerah dari Allah. Nah, oleh karena itu moga-moga kita nyoon tetia orang-orang selampeen sedermawan ecowakina dalam ate sifat bakhil moga-moga ecowakin insyaallah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.